semuanya. Semoga teman-teman tetap diberkahi dan untuk permainan selama Senin sampai hari Rabu, teman-teman tetap diberikan profit secara konsisten. Dan semoga saya mendoakan semoga teman-teman bisa PD secara konsisten juga. Karena buat apa kalau kita profit tapi ternyata di ujung-ujungnya loss juga. Nah, itulah tantangan seorang trader ya. Jadi teman-teman harus menyadari kalau sudah profit jangan bangga terlebih dahulu, karena itu adalah tantangan buat kita untuk mempertahankan hasil dari trading kita. Pada pagi hari ini tanggal 12 bulan Agustus 2021 saya akan membahas tentang rencana kerjanya, rencana kerja untuk XAU USD. Pertama-tama saya akan melihat terlebih dahulu hari Rabu kemarin itu ditutup dengan buyer yang sangat kuat ya. Artinya walaupun dia semalam berjalannya cukup lambat. Tapi kalau kita melihat dari D1-nya, maka buyer ini sudah mulai menguat. Ya, artinya sudah ada lah, eksistensinya ada, bukan berarti kuat secara mutlak, belum masih jauh. Artinya biarkan teman-teman bermain intraday dulu. Jadi day to day-nya teman-teman biar bisa menyelesaikan. Jadi, saya tidak membahas sampai long swing-nya, tidak. Saya hanya intraday. Jadi saya lebih suka dan lebih nyaman bermain maksimal itu 1 hari selesai. Ya. Setelah kita sudah mengetahui yang terbentuk dari pola candle yang ada di D1, maka teman-teman kembali ke S1 untuk menganalisanya. Ini akan saya bantu untuk menganalisa. Pertama-tama kita cari resisten dan support yang terpendek sebagai parameter awal. Ya. Dia nanti akan lari kemana, itu bisa kita ketahui di awal. Ini untuk posisi R1. Ini posisi R2. Posisi satunya. Setelah kita membuat S1 maupun R1, kita melihat lagi di posisi setengah hari perjalanan. Ya. Kita rubah warnanya biar teman-teman lebih jelas.
Ini kita lihat dari H4-nya. Kemudian kita masuk ke H1-nya. Ini posisi S2. Setelah kita sudah menggambar S1 dan R2 di area-areanya, bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya teman-teman adalah biarkan dia breakout terlebih dahulu. Kalau dia breakout sellernya, karena kenapa saya mengatakan sellernya? Kalau kita perkecil, ya kita kecil, kita perkecil ya, kita zoom in ya. Ini posisi tren, ini masih didominasi oleh posisi sellernya. Ingat ya, ini posisi seller masih mendominasi. Nah, setelah itu, ini kita tarik ke atas. Jadi, kalau kita melihat hitungan seperti ini, artinya ini posisinya masih jauh dari 50% lebih ya, 50% plus 1. Ini lebih masih kurang jauh. Maka teman-teman dari sini teman-teman harus waspada. Ya kan? Harus waspada, berarti seller ini masih mendominasi. Ya, artinya teman-teman harus mengerti dengan bahasa gambar yang seperti ini. Karena kalau teman-teman hanya bersifat insting, jadi nggak tahu peta kekuatannya, ini akan merepotkan teman-teman sendiri. Ya, ini untuk plan XO USD. Ini untuk XAU USD. Jadi kalau teman-teman kita besarkan seperti ini sangat nggak begitu kelihatan, tapi begitu kita kecilkan, dia hanya berjalan baru belum ada 30% dari perjalanan. Dia 30%-nya nanti breakout dari R2. Baru ini masih tetap rawan, nanti kita tunggu di posisi penolakan berikutnya. Artinya resisten ketiganya. Ya. Jadi teman-teman bermain di sekitaran ini dulu untuk setengah hari, ya kan? Perhatikan untuk setengah hari. Tetapi kalau teman-teman memang punya pola untuk melawan tren, hati-hati. Kalau teman-teman main buy ke atas, itu berarti hati-hati, teman-teman berada pada posisi kesadaran bahwa teman-teman ini menolak tren kuatnya. Ya. Bagaimana kalau bermain yang paling aman? Itu menunggu di posisi setelah posisi S2. Apakah nanti S2 ini terbreakout atau tidak? Kalau dia terbreakout, maka teman-teman akan aman melakukan buy, karena perjalanan setengah harinya dia sudah mencapai sekitar 50% lebih. Ya, kecuali ada berita atau news yang sangat kuat, dia akan dibanting lagi ke bawah. Tapi maka di sini berhati-hatilah. Jadi setiap ada news yang larinya itu di atas apa istilahnya ring hariannya, teman-teman harus waspada, terutama pada hari Jumat kemarin. Ini sangat mengerikan sekali, Jumat dan Senin. Ini akumulasinya hampir kurang lebih menggantikan tren
buyer itu selama 1 bulan. 1 bulan bisa ditempuh dalam 1 hari. Jadi ini bisa sampai 11.000 pip, ya kan? Artinya ini kekuatannya luar biasa seller ini. Jadi teman-teman jangan sampai meremehkan posisi seller. Jadi silahkan teman-teman cara bermainnya. Nah, nanti kalau dia lolos dari S1, teman-teman ikut terlebih dahulu sellernya. Ya, setelah dia nyampe ke S2, teman-teman baru melakukan persiapan lagi. Ya. Walaupun di sini teman-teman boleh melakukan buy, di sini boleh. Tetapi ini pasti melawan arus trend sellernya. Nah, untuk supaya dia cepat lelah, tunggu di S2. Ketika dia lelah, teman-teman masuk buy ke atas. Ya, ini untuk perhatiannya. Jadi tunggu lelahnya. Jadi kalau mau teman-teman mau di swing, itu tunggu lelahnya. Beda dengan kasus scalper. Kalau scalper 1 candle pun dia berani untuk melakukan entry. Ya, ini untuk SAU USD ya. Jadi memang membaca plan ini cukup harus detail. Jadi teman-teman supaya tidak tersesat. Karena ini masalah uang. Ya. Makanya selalu saya menginginkan teman-teman uji dulu kemampuannya dengan menggunakan demo atau sen. Maka di dalam lembaga edukasi JSS 75, semuanya dikawal dengan ketat cara belajar teman-teman. Minimal itu 1-2 tahun. Benar-benar tuntas, teman-teman paham dengan satu jenis pasar, yaitu XAU USD yang akan didalami teman-teman. Ya. Sekarang untuk GBP USD. GBP USD pun kita perlakukan sama caranya. Ya. Kita lihat trennya terlebih dahulu. Ya. Ini sama posisinya. Kalau kita lihat dari tren, ya, untuk GBP USD, ini teman-teman pasti akan menyadari bahwa posisi ini masih didominasi seller. Ya. Masih didominasi seller. Ini untuk H1 ya. Ini untuk H1. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nanti akan kita gambarkan plannya, rencana kerjanya, di mana posisi teman-teman itu aman. Ini belum ada 30% saja belum ada ini. Ini berhati-hati sekali. Ya. Jadi jangan berasumsi dari sini terus buy ke atas panjang gitu, nggak akan bisa. Di trading itu polanya setahap demi setahap, menyelesaikan satu resisten demi resisten, menyelesaikan support demi support. Jadi pelan-pelan apakah support itu akan ditembus atau tidak. Ya. Setelah ketemu seperti ini, teman-teman membuat resisten terdekatnya yang sudah pernah dibentuk. 1, resisten maupun support yang dibentuk. Setelah itu, saya akan bantu untuk posisi R1 lebih dahulu. Ini untuk S1 dan R1-nya. Kemudian kita kecilkan seperti ini.
cari penolakan yang terdekat. Ini saya akan posisi R2. Ini S2-nya. Jadi ini teman-teman posisinya harus mengetahui ya, artinya cara bermainnya. Jadi biarkan dia breakout terlebih dahulu, itu saya sangat menyarankan itu karena akan jauh lebih aman. Kalau teman-teman mau main TikTok di sini boleh, kalau masuk nempel di sini maka kita sell, kalau naik dari sini kita buy, tetapi tentunya teman-teman harus tahu resikonya. Resikonya di mana? SL-nya berada di S2 ya, SL di posisi S2, misalnya kita beri jarak katakanlah karena ini GBP USD, teman-teman boleh ngasih jarak sekitar 250 pip dari R1, R2 maupun S2. Nah, ini untuk GBP USD ya. Ya, ini untuk GBP USD. Kenapa saya selalu menyarankan bermain di S1 atau R2 ataupun R2 atau S2? Itu bukan berarti saya bisa meramalkan candle itu pasti berbalik, tidak. Setidak-tidaknya secara ketahanan teman-teman akan jauh lebih aman. Karena posisinya kalau seperti kita melihat seperti ini, posisi SL kita terjauh, itu posisinya di sini, ini SL-nya nih. Ini posisi SL. Maka kemarin ada yang cat saya secara pribadi, yaitu Jonathan Han dari Kanada, itu menyampaikan, Pak, tolong kalau menggambar dikasih area SL-nya juga. Jadi kita bisa bisa memberikan itu gambaran nanti ketika terjadi floating. Jadi bukan berarti tidak pasti selalu profit di area-area itu, memang ya benar Pak. Cuman kita kadang-kadang khawatir apakah nanti nyampe di mana SL-nya. Maka ini atas permintaan Jonathan Han dari Kanada, saya memberikan SL ya, area SL. Setelah ini area SL ya, ini teman-teman harus bisa mengetahui, karena ini GBP USD, maka dari area SL ini teman-teman berikan jarak dari resist R3 ini, diberikan jarak minimal 150 pip ya, untuk GBP USD 250 pip ya. Bagaimana pengertiannya biar supaya sama 250 pip? Ini kita ambil jalan dari plus ini, kita tarik ke atas, itu sekitar 250 pip sini. Nah, ini sekitar 200-an sinilah. Ini SL yang sesungguhnya ada di sini. Jadi dari R3 ini, teman-teman, kalau teman-teman seandainya masuk dari posisi ini,
posisi R3-nya, posisi 1, 3, ya, 95, 95, 693, 135, 96, 9. Ini posisi R3-nya. Jadi kalau teman-teman bermain di S1 di sini, ketika teman-teman floating berarti teman-teman realistis SL-nya itu berada di mana? Posisi SL-nya ada di R2. Kalau teman-teman main di R2, maka SL-nya berada di R3. Maksud di sini teman-teman jangan didoakan. Jadi kalau mau mencapai SL, lakukan dengan dasar keilmuan teman-teman untuk melakukan melakukan averaging dengan cara martingale. Silakan teman-teman dibagi di antara ini sampai ini, itu lotnya sampai berapa, ya kan? Dengan ketahanan berapa? Ya, silakan. Jadi teman-teman silakan lakukan. Jadi ini penempatan SL-nya. Nah, jadi kalau seandainya dia berbalik, berarti SL tingkat kerugian kita berarti 491 pip. Ya. Tapi jangan didoakan, jadi ketika nyampe ke S2 ini, kalau seandainya ini SL di sini, teman-teman harus tetap melakukan tindakan averaging. Bahkan melakukan averaging sampai 10 kali atau bahkan 20 kali sampai menuju ke SL. Pasti juga akan ada koreksi. Ketika koreksi kita ambil satu persatu. Kita kurangi profitnya. Jadi jangan ditahan dengan punya asumsi habis di atas ini langsung turun ke bawah panjang. Tidak bisa. Ini adalah spot market. Bukan meramalkan candle. Ya. Pernah terjadi sekali-kali ke atas seperti kejadian kemarin di hari Jumat. Itu kan tidak mungkin kejadian. Berjalan di malam hari 6.000 pip, kemudian pagi-pagi jam 7 mencapai 7.000 sampai 10.000 pip. Jadi totalnya itu hampir 11.000 pip dalam waktu 2 hari. Kalau kita melihat akumulasinya di XAUUSD itu terjadi 1 minggu itu antara 11 sampai 12.000 pip. Jadi kalau teman-teman 2 hari aja itu ditutup, apakah mungkin XAU atau emas itu menyelesaikan secepat itu? Tidak mungkin, kecuali ketolong berita. Begitu juga USD kemarin, ketika dia tidak tertolong oleh berita, dia akan ketinggalan jauh oleh buyer atau XAU. Ya, ini sama. Jadi penalaran logika trading teman-teman itu harus bagus. Ya. Ini area-areanya. Ya. Jadi kalau teman-teman mengambil risiko main di S1 kemudian teman-teman baik, berarti SL-nya berada di S2. Kenapa Pak nggak dijauhin? Tergantung pada posisi money management atau lot yang teman-teman gunakan. Misalnya modalnya 10.000 atau 10.000 misalnya. Teman-teman main 001 di sini, masuk. Ditunggu lagi, turun lagi 002, 003, 004. Ini akan berbalik lagi juga sama. Cuman tidak serta-merta, tetap masih butuh beberapa hari, 1, 2, atau 3 hari. Nah, itulah yang disebut masing-masing trader itu punya karakteristik, punya kenyamanan. Ya. Jadi saya sampaikan, saya tidak pernah membatasi. Monggo silahkan dengan tekniknya masing-masing. Ya. Tapi yang jelas saya selalu mengajarkan tahap demi tahap. Ya. Dengan gaya dan permainan, kenyamanan, itu nanti akan yang menentukan Anda. Tapi semua disiplin ilmu, cara entry, cara stop loss, cara averaging, saya switching, cara hedging, itu nanti akan dipelajari juga. Gitu. Ya, otomatis kalau teman-teman melakukan permainan swing, ya jangan berharap teman-teman 1 jam selesai atau intraday. Ya, tapi saya selalu menyarankan kenapa saya melakukan intraday atau bahkan permainan per setengah hari. Kenapa? Di situ sangat nyaman. Kenapa nyamannya? Karena dia tidak terbentur oleh berita malam. Berita malam itu mengerikan.
Ya, news yang datang pada FOMC, NFP itu akan mempengaruhi semuanya. Ya. Oke, ini untuk GBP USD. Saya jalan lagi menuju ke Euro USD. Nah, dari Euro USD kita sama, kita mencari penolakan yang terdekat terlebih dahulu. Kita tulis S1-nya, R1 dulu. Ini untuk posisi R1. Sekarang posisi S1-nya. Ini juga ada masukan, jadi setelah kita melihat S1 atau W1, kita bisa melihat tren secara jauh. Ini kan jelas masih dikuasai oleh seller ya. Ini nggak bisa dipungkiri. Jadi teman-teman bagaimana cara bermainnya yang efektif? Ya. Teman-teman boleh menunggu di posisi R1 baru sell, boleh. Nah, kalau nanti posisi breakout dari S1, teman-teman juga sell juga boleh. Tetapi kalau yang saya sarankan lebih aman setelah dia breakout. Nah, S2-nya, R2-nya itu berada di sini. Jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa perjalanan dari Euro USD ini tidak terlalu cepat dibandingkan yang lain, makanya saya memberikan gambaran itu 3 pair yang berkaitan dengan USD yang biasa teman-teman sering mainkan. Jadi kalau kira-kira teman-teman itu balance atau modalnya itu tidak kuat, maka lari ke pair Euro USD. Kenapa saya sarankan itu? Karena ring-nya itu kecil. Jadi kalau kita keseret nggak terlalu jauh. Nah, kalau teman-teman main XAUUSD misalnya atau Nasdaq dengan modal 1000, kemudian naruh lotnya salah sampai berkali-kali, itu akan keluar keringat dingin. Bukan keluar profit, tapi keluar keringat dingin. Bukan apa-apa, karena tempatnya itu belum tepat. Jadi teman-teman harus menyadari tempat-tempat yang teman-teman bisa nikmati ya profitnya. Jadi ini untuk posisi Euro USD. Ini sudah sangat jelas sekali posisinya, permainannya di mana ya, teman-teman harus tahu. Ini sudah terbreakout memang ya kan. Tetapi
ini posisi dia turun lagi ditolak ke bawah. Nah, nanti bagaimana pola permainannya? Nanti teman-teman bisa dengan cara menunggu di posisi ini di S1, kemudian teman-teman bisa melakukan buy, tetapi tentunya dengan resiko di S2 ya.